Halo semuanya, hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Sebelumnya, jangan lupa subscribe bagi adik-adik dan bagi semuanya yang belum subscribe. Klik merahnya, klik loncengnya, agar dapat notifikasi pembelajaran dari Kak Dori Hutapea. Like, komen, beri pendapat pada kolom komentar, serta share dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Pertidaksamaan eksponensial lanjutan. 5 pangkat 2x dikurang 6 dikali 5 pangkat x ditambah 1 ditambah 125 lebih besar dari 0. 5 pangkat 2x dikurang 6 dikali 5 pangkat x ditambah 1. Kalau bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah artinya basisnya sama, merupakan operasi perkalian. Maka 5 pangkat X ditambah 1 bisa kita jadikan dalam bentuk perkalian. 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 ditambah 125 lebih besar dari 0. Basisnya sama, sama-sama berbasis 5. Perkalian, pangkatnya kita tambahkan. 5 pangkat 2x dikurang 6 dikali 5 pangkat 1 hasilnya 5. Angka atau konstanta kita kedepankan dikali 5. Dikali 5 pangkat x ditambah 125 lebih besar dari 0. 5 pangkat 2 dikali x. 2 dikali x bisa kita jadikan dalam bentuk bilangan berpangkat. Pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Sehingga 5 pangkat 2 dipangkatkan x. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 2 dikali x sama dengan 2x. Dikurang 6 kali 5, 30. Kali 5 pangkat X ditambah 125 lebih besar dari 0. 2 pangkat X bisa kita balik menjadi 5 pangkat X dipangkatkan 2. Dikurang 30 dikali 5 pangkat X ditambah 125 lebih besar dari 0. Kenapa kita balik? Biar sama di sebelah kanannya. 5 pangkat X. Biar sama-sama 5 pangkat X. Selanjutnya kita gunakan pemisalan. Misalkan 5 pangkat X sama dengan Y. Lima pangkat X kita jadikan Y. Y kuadrat dikurang 30 dikali 5 pangkat X kita jadikan Y ditambah 125 lebih besar dari 0. Y kuadrat dikurang 30Y ditambah 125 merupakan bentuk persamaan kuadrat. Maka kita bisa gunakan pemfaktoran. Y kuadrat dikali 125. Positif 125 Y kuadrat. Berapa kali berapa yang hasilnya positif 125 Y kuadrat? 5 dikali 25. Kalau kita tambahkan, hasilnya negatif 30. 5 tambah 25 hasilnya positif 30. Sedangkan yang diminta negatif, maka kita gunakan negatif. Negatif 5 dikali negatif 25 sama dengan positif 125. Negatif 5
ditambah negatif 25. Hutang 5 ditambah lagi hutang 25. Hasilnya negatif 30. Sesuai. Y kuadrat kita buat di sini Y, di sini Y. Sehingga negatif 30Y kita ubah bentuknya menjadi negatif 5Y dikurang 25Y. Y kuadrat dikurang 5Y dikurang 25Y ditambah 125 lebih besar dari 0. Kita pasangkan dua-dua pasang. Sama-sama memiliki Y. Y-nya kita keluarkan. Y kuadrat dibagi Y. Y, negatif 5Y dibagi Y. Negatif bagi positif. Negatif 5Y dibagi Y. 5. Karena di sini Y dikurang 5, maka kita buat juga di sini Y kurang 5. Negatif 25Y dibagi Y. Negatif bagi positif. Hasilnya negatif. 25Y dibagi Y, hasilnya 25. Kita buktikan, negatif 25 dikali Y, hasilnya negatif 25Y. Negatif 25 dikali negatif 5. Negatif kali negatif positif. 25 dikali 5, hasilnya 125. Sesuai. Y dan negatif 25. Kita dekatkan, kita kurungkan. Kita buat lagi Y kurang 5. Jangan lupa lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Sehingga kita memperoleh akar-akarnya. Y dikurang 25 sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Y sama dengan negatif 25, kita pindahkan menjadi positif 25. Atau Y kurang 5 sama dengan 0. Y sama dengan 5. Maka kita bisa gunakan garis bilangan untuk menentukan nilai lebih besar dari 0. Y dikurang 25 dikali Y dikurang 5 lebih besar dari 0. Kita gunakan garis bilangan dengan batas-batas Y1 sama dengan 5, Y2 sama dengan 25. Batas-batasnya 5 dan 25. Kita buat 5 dan 25. Rumusnya Y dikurang 25 dikali Y dikurang 5 lebih besar dari 0. Kita gunakan rumus ini. Kita mulai dari sebelah kiri. Sebelum angka 5 adalah angka 4, maka kita gunakan pemisalan. Y sama dengan 4, di mana kita gunakan rumus ini. Kita ganti nilai Y menjadi angka 4. Y sama dengan 4. 4 dikurang 25. 4 dikurang 5. Apakah benar lebih besar dari 0? 4 dikurang 25. Negatif 21 dikali 4 dikurang 5. Negatif 1. Apakah lebih besar dari 0? Negatif kali negatif, positif. 21 kali 1. Hasilnya positif 21. Benar, lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, maka bertanda positif. Berarti kita buat batas-batas yang di sini bertanda positif. Positif, positif, positif. Kalau sebelah kiri positif, maka otomatis akan berlanjut, berlawanan. Negatif, 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 negatif. Terus setelah negatif, di sini pasti positif, 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 positif. Akan berlanjut selang-seling, berlawanan. Kalau sebelah kiri positif, maka di sini tengah-tengahnya akan bertanda negatif, lanjut paling akhir akan bertanda positif. Begitu juga sebaliknya. Jika sebelah kiri bertanda negatif, maka di sini tengah-tengah akan bertanda positif, maka paling ujung akan bertanda negatif. Kita akan buktikan. Kita ambil Y sama dengan 5.
Maka 5 dikurang 25 dikali 5 dikurang 5. Apakah benar lebih besar dari 0? 5 kurang 25. Hasilnya negatif 20 dikali 5 kurang 5, 0. Apakah benar lebih besar dari 0? Negatif 20 dikali 0. Hasilnya 0, titik, 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 0. Maka sama dengan 0 bertanda positif. Tapi yang diminta pada soal adalah lebih besar dari 0. Sehingga angka 5 di sini kita buat bulat kopong. Artinya angka 5 tidak masuk ke dalam HP, himpunan penyelesaian. Bulat kopong. Lanjut, setelah angka 5 kita ambil pemisalan Y sama dengan 6. Tengah-tengah antara 5 dan 25. Kita ambil 6 saja. Y sama dengan 6. Kita buktikan 6 dikurang 25 dikali 6 dikurang 5 lebih besar dari 0. 6 dikurang 25. Hasilnya negatif 19 dikali 6 dikurang 5, 1. Apakah benar lebih besar dari 0? Negatif kali positif. Hasilnya negatif 19. Kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka kita buat bertanda negatif. Di tengah-tengah terbukti bertanda negatif. Lanjut, kita ambil Y sama dengan 25 untuk menentukan batasnya masuk ke dalam himpunan atau tidak. 25. Y sama dengan 25. 25 dikurang 25 dikali 25 dikurang 5. Apakah benar lebih besar dari 0? 25 dikurang 25, 0 dikali 25 dikurang 5, 20. Apakah benar lebih besar dari 0? 0 dikali 20, hasilnya 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Bertanda positif. Tetapi batas yang diminta pada soal lebih dari 0. Sehingga angka 25 bulat kopong. Artinya 25 tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Lanjut, pemisalan yang terakhir setelah angka 25 adalah 26. Kita ambil 26. Y sama dengan 26. 26 dikurang 25 dikali 26 dikurang 5. Apakah benar lebih besar dari 0? 26 dikurang 25. 1 dikali 26 dikurang 5. 21. Apakah benar lebih besar dari 0? 1 kali 21. 21 lebih besar dari 0. Maka bertanda positif. Sehingga pada garis bilangan kita buat 26 dan seterusnya bertanda positif, positif, positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya lebih besar dari 0, artinya kita buat di sini HP sama dengan X, di mana X dari yang kecil sebelah kiri kurang dari 5. Kurang dari 5. Kita buat X, di mana X kurang dari 5. Apakah 5-nya masuk ke dalam himpunan penyelesaian? Tidak. Karena 5-nya bulat kopong, bukan bulat penuh. Maka pada HP bentuk notasi himpunan tidak ada sama dengan. Hanya cukup kurang dari 5. Atau X lebih besar dari 25. Di mana X anggota bilangan real. Tutup kurung kurawal. X kurang dari 5
Atau X lebih besar dari 25. X anggota real, bilangan real. Kita perhatikan garis bilangannya. Angka 25, batasan 25 tidak masuk ke dalam HP, himpunan penyelesaian, karena di sini bulat kopong. Sehingga bentuk notasi himpunannya X di mana X kurang dari 5 atau X lebih besar dari 25. X anggota bilangan real. Oke adik-adik, oke semuanya? Semoga dapat dipahami dan mengerti. Jangan lupa diulang kembali. Semakin banyak belajar, semakin bisa. Semangat ya. Oke teman-teman, oke adik-adik. Terima kasih adik-adik, terima kasih semuanya. Jangan lupa juga subscribe bagi adik-adik yang belum subscribe. Klik merahnya, klik loncengnya, dan juga like, komen, beri pendapat pada kolom komentar, serta dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Bye-bye!